Nomor 1, landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah. Falsafah sendiri berarti anggapan, gagasan, pendidikan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Jadi, bisa dibilang Pancasila itu adalah gagasan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Landasan Pancasila juga terbagi menjadi 4 seperti yang pertama ada landasan historis. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, landasan kultural. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada negara Indonesia secara umum. Selanjutnya yang ketiga, yaitu landasan filosofis. Pembahasan di dalam Pancasila berwujud dan bersifat filosofis. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup berbangsa. Mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya. Sehingga memberikan watak dan identitas bangsa. Yang terakhir, yang keempat, yaitu landasan yuridis. Landasan yang mengacu pada undang-undang atau aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu merupakan contoh landasan yuridis yang mana menyatakan tiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pengajaran ilmu berupa pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi apa yang ada di Indonesia dan apa yang ada di aturannya itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang diketahui, Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Artinya, panca itu 5, sila itu prinsip. Adapun tujuan dari pendidikan Pancasila, baik itu untuk individu ataupun kelompok, antara lain, ada sila pertama yang bertujuan untuk masyarakat bebas beragama dan hidup menganut agama masing-masing. Tujuannya agar saling bisa bertoleransi satu sama lain. Baik, saya Hoirudisa Dia Sandra akan melanjutkan pemaparan dari tujuan pendidikan Pancasila menurut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang memiliki makna kemanusiaan, masyarakatnya diarahkan untuk hidup dengan penuh moralitas dan juga kualitas kemanusiaan yang baik dan tinggi untuk kehidupan baik dan beretika. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang menggunakan kata persatuan sebagai awal kalimat, yang mana persatuan ini sangat penting, mengingat masyarakat Indonesia itu beragam dan penuh dengan keanekaragaman dan budaya, sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sila keempat dan sila kelima. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan sila keempat ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan sesuatu bukan dengan emosi, namun dengan musyawarah dan diskusi, agar tidak terjadinya konflik dan lain-lainnya. Nah, di sila kelima ini yang berbunyi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan bahwa kita harus bermasyarakat dengan adil bagi sesama manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, karena kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban, dan juga kita sebagai manusia memiliki aturan yang berlaku untuk kita jalani, untuk itulah Pancasila ada. Karena selain pedoman hidup, bisa juga untuk pedoman kehidupan yang baik dan berbudi luhur. Dan selanjutnya adalah realisasi yang akan dijelaskan oleh saya, Yudhistira Arlio. Yang pertama adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya saling menghormati antara umat beragama, tolong-menolong, memperkuat rasa nasionalisme, dan lainnya. Yang kedua adalah menjaga keutuhan dan kerukunan negara. Seperti misalnya menjaga persatuan dan kesatuan, lalu ada menghormati perbedaan. Lalu ketiga, yang penting adalah belajar dan mencari pengalaman sebagai bentuk dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang terakhir adalah berkontribusi dalam pembangunan negara. Sebagai calon pemimpin masa depan, kita itu harus turut serta berkontribusi dan memiliki tanggung jawab yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Menurut data yang diambil dari beberapa situs, tidak ada persentase pasti berupa penerapan aktualisasi Pancasila. Namun, terdapat data pemahaman dengan angka pemahaman. Dengan persentase lewat media Facebook oleh Media Survei Nasional atau Median di 34 provinsi selama rentang waktu 30 Mei hingga 3 Juni 2021. 49% belum terlaksana dengan baik. Dengan 25% korupsi makin besar, 15,4% kesenjangan ekonomi, 3,6% hukum tajam ke bawah, 2,7% diskriminasi, 0,6% kurang persatuan. 44,6% sudah terlaksana, dengan 23,3% terlihat dalam sehari-hari. Lalu 7,6% Pancasila sesuai dengan ideologi dan norma. 2,3% Pancasila sudah menjadi pedoman bangsa. 2,1% beralasan sudah ada toleransi dan kebebasan beragama. Dan 1,7% menjawab aturan sudah dibuat berdasarkan Pancasila. Dan 6,4%-nya tidak diketahui. Untuk selanjutnya adalah teori atau undang-undang dasar daripada tujuan Pancasila. Prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai landasan negara didasari oleh beberapa pasal UUD 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip dari 5 sila Pancasila, yaitu: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar hukumnya terdapat dalam semangat dan prinsip umum Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam pembukaan yang menegaskan hak asasi manusia dan martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam semangat dan prinsip umum Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam berbagai pasal yang menekan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya, kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam semangat dan prinsip umum Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berbagai pasal yang menekankan keadilan sosial, perlindungan sosial, dan kesejahteraan rakyat.